Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Virginia Malatandri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Listiani. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Tax Treaty Indonesia dengan Cina untuk memenuhi tugas besar 1 perpajakan internasional. Tax Treaty. Tax Treaty diartikan sebagai kebijakan dua negara yang berbentuk perjanjian di mana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut. Tentunya kebijakan perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya sudah pasti berbeda tergantung pada perjanjian yang disepakati serta nominal transaksi yang terjadi. Sejarahnya, pada tanggal 26 Maret 2015, Competent Authority Indonesia dan Competent Authority Tiongkok telah menandatangani Nota Kesepahaman P3B Indonesia-Tiongkok, yang pada intinya kedua pemerintah menyepakati bahwa institusi atau lembaga keuangan kedua negara yang dicakup dalam Financial Institution Controlled by the Government, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat 3 P3B Indonesia-Tiongkok, meliputi dalam hal Indonesia, yang pertama pusat investasi pemerintah, yang kedua lembaga pembiayaan ekspor-impor, yang ketiga badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, yang keempat badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal Tiongkok, yang pertama the China Development Bank Corporation, yang kedua the Agricultural Development Bank of China, yang ketiga the Export-Import Bank of China, yang keempat the National Council for Social Security Fund, yang kelima The China Investment Corporation. Selanjutnya ada waktu berlakunya. P3B Indonesia Cina berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004. Maka dalam rangka menerapkan ketentuan pasal 11 ayat 3, P3B Indonesia Cina dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku sejak tanggal berlakunya P3B Indonesia Cina secara efektif. Yang kedua, terhadap hal yang telah mendapatkan penyelesaian termasuk penghasilan bunga yang kewajiban perpajakannya telah dipenuhi atau dipotong pajaknya. Sebelum tanggal penandatanganan, nota kesepahaman P3B Indonesia Cina tidak akan terpengaruh oleh kesepakatan. Dalam hal ini antara lain tidak dapat memperoleh pengembalian pajak. Lalu ada analisis pasal 10. Di sini terdapat dividen. Dividen sendiri mempunyai pengertian yaitu penghasilan dari saham atau hak lain yang berhak atas pembagian laba, tapi bukan merupakan hutang piutang dan hal lain sesuai undang-undang negara. Pasal 10 ayat 1, dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. Penjelasannya yaitu bila penerima merupakan pemilik saham yang menikmati dividen, maka pajak yang dikenakan maksimal 10%. Lalu bagaimana jika penerima dividen adalah pemilik saham yang memiliki BUT? Maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan pasal 7 tentang laba usaha dan pasal 14 tentang pekerjaan bebas. Pada pasal 7, bila perusahaan yang menerima dividen memiliki BUT, maka atas nama laba yang berasal dari BUT tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lain dalam persetujuan tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada analisis pasal 10. Di sini terdapat pasal 10 ayat 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang berkedudukan di negara pihak pada persetujuan memiliki bentuk usaha tetap di negara pihak lainnya pada persetujuan, keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan sesuai dengan undang-undang di negara pihak lainnya. Namun, pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang dikenakan di negara pihak lainnya tersebut. Jika perusahaan memiliki BUT di negara lain, BUT tersebut dapat dikenai pajak tambahan sesuai dengan undang-undang negara lain tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari 10%. Selanjutnya, analisis pasal 8.
Laba yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan diperoleh oleh perusahaan dari suatu negara pihak lainnya pada persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur internasional dapat dikenakan pajak di negara yang disebut pertama. Tetapi, pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan 50%. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara tersebut berkedudukan. Selanjutnya analisis pasal 11. Bunga yang timbul di suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. Tarif pajak yang dikenakan oleh salah satu negara pihak pada persetujuan atas bunga yang diperoleh yang bersumber di negara tersebut dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Selanjutnya, analisis pasal 12. Royalti yang timbul di suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. Tarif pajak yang dikenakan oleh salah satu negara pihak pada persetujuan atas royalti yang diperoleh yang bersumber di negara tersebut dan dimiliki oleh pihak yang menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto royalti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.